Kalau menurut gua ya. Jadi ya kalau seandainya lu belum berkuasa, lu kerja aja gitu. Ya kerja ini kan kita udah mulai dari hampir 10 tahun yang lalu, Pak. Dan mungkin ya sama mungkin kayak orang di dunia lain gitu. Di tahun ke-9 baru cuan bisnisnya. Mungkin tawaran sebelah sana ya gue berpengalaman, gue putra daerah gitu. Iya, ya lu lihat aja kota lu selama 10 tahun ini. Ada 40% orang di kota itu, Pak. Pendapatannya 750.000, Pak. Pengeluarannya 1,2 juta. Gimana? 40% itu di situ. Berarti itulah market pinjol-pinjol. Nah itu. Jadi ini kota sedang poverty trap, Pak. Menurut lo sampai sekarang wisdomnya itu karena usaha lu keras atau memang rekom itu karena lu pintar, karena gagasan lu hebat, enggak. atau garis tangan? Garis tangan kalau menurut gua. Oke, welcome to Total Politik dan kita sudah bersama dengan Agent K. Politisi kritik yang sudah Circle K itu kan circle kritik. Kalau Circle K berarti ya dia Agent K dong kan, agentnya K kan. Ya benar. Ya kan bahaya juga nih. Ali Putra Budi. Luar biasa. Budi Ali digabung jadi Menkominfo. Masih ada enggak? Udah enggak lucu lagi, Jok. Udah masalah dia. Udah masalah. Udah tenang aja, Bos. Jadi gimana, Bos? Perjalanan apa yang membedakan pertarungan di Padang, pertarungan di Bogor, pertarungan banyak juga ya? Banyak, Pak. Di Sumbar, Jakarta Timur dan juga di Tangerang sekarang. Iya, dan pertarungan di BEM UI dulu. Coba lu jelasin dulu lah hikmah secara global dulu, nggak gua potong-potong soal pengalaman lu bertarung. Karena bagi gua kalah menangnya Valdo itu nggak ada soal. Karena dia sudah berkomitmen menguji pikirannya. Ada juga kawan kita yang ngoceh-ngoceh tapi pikirannya nggak pernah diuji, itu kan kayak orang onani ya. Iya kan lebih baik lu mempertaruhkan diri lu, jiwa lu, dan juga menguji pikiran lu gitu. Silakan. Yours. apa ya? The stage Sebenarnya sih nggak, kalau secara ini ya, Bos ya, cara tarung tuh sama aja sih, Bos. Ya cara tarung, cara kampanye tadi Bang Budi nanya capek nggak, Bro? Ya sama aja, Bang, gue kan gak ada bedanya gitu. Tapi mungkin kali ini tuh gue kan baru pertama kali nih ikut pilkada sebenarnya kan. Yang pegang rekom, Bos. Iya kan. Ternyata itu memang bukan sesuatu yang ini ya, yang bisa bikin lu anggap sederhana gitu loh, menurut gue ya. Gue pertama kali dapat rekom tuh baru kali ini kan, sebenarnya. Pertama kali. Kan gue pertama kali itu nyobanya dari Pilkada Padang itu 2018 tuh. Ya habis itu Pilgub Sumbar di kampung halaman kan. Ini soal pilkada nih. Kalau pileg ya udahlah, pileg kan tarung partai kan sebagai kader gitu. Jadi kalau secara sih sama aja, Pak Ali. Metodenya sama, tapi mungkin ada pengembangannya. Dia mau bilang sejak gak ada malu lagi gua bisa Lu baru kali dapat rekor. Baru kali ini, Bos. Jadi dari baru kali ini, artinya kan sejak gua gak bantu dia dapat rekor. Enggak, sejak dia jadi agent. Gua dari awal pertama masuk politik tuh 2000, jadi kader tuh ya 2016 lah. Tapi kan aktif itu 2018, Pak Ali yang membimbing ya. Yang dorong tuh kan. Jorokin. Bos, 6 tahun, Bos, butuh dapat rekom itu. 6 tahun gitu, dan itu bukan. Dan ini nggak main-main, lu semua rekom lu borong kan? Enggak juga, Pak. Tapi ya maksudnya ya butuh 6 tahun. Jadi kalau gua kira 6 tahun ya gitu. 6 tahun dengan segala dinamikanya dibejek-bejek. Tapi ya sampai beberapa hari sebelum hari kemerdekaan lu udah dapat berapa rekom sih, Dok? Sekarang udah 4. 4 PSI, Gerindra, Nasdem, PAN. Oh iya benar. On the way sisanya kan. Tapi maksud gue ya itu sih yang gua rasakan gitu, bahwa
Ya, gua perlu nunggu 6 tahun untuk dapat yang namanya surat rekom itu. Bersyukurlah orang-orang yang menurut gua bisa dapat dengan lebih cepat atau bisa dapat. Ya, gua juga dengar banyak cerita kan, ada orang yang dapat rekom tapi nggak diambil gitu kan, ada nggak berani dan sebagainya. Jadi yang gue pelajari, yang gue rasakan sama aja Pak Ali, tarung kampanye ya dilala 2 kali setahun kali ini kan. Terus juga yang gue rasakan juga ya mungkin ini juga dampak dari apa yang dikerjakan selama ini ya. Valdo mah mau aja disuruh kampanye gitu loh. Valdo mah disuruh apa, kalau kata Pak Ari dulu tuh ada pertarungan pemilihan ketua pengkolan, ikut juga dia tuh gitu katanya. Voting pinggir jalan Valdo ikut. Emang adrenalin rasnya emang voting dia. Jadi kan kompetisi. Jadi ya maksud gue kali ini ya gue bersyukur lah bos dapat, ya mudah-mudahan lah kali ini hasilnya beda kan. Tapi yang officially baru megang surat dukungan itu baru kali ini. Wow. Kalau dapat rekom tuh gue pengen tahu dong. Menurut lo sampai sekarang wisdomnya itu karena usaha lu keras atau memang rekom itu karena lu pintar, karena gagasan lu hebat, atau garis tangan? Garis tangan kalau menurut gue. Itu in a day gue dapet 3 partai Pak. Yang di hari itu gue masih bisa main bola di GBK Pak. GBK kan lu dewasnya. Enggak, gue udah gak dewasa kan Pak. Gara-gara nyalek kan maksud gue masih tarung main bola Setnek FC gitu loh Pak. Paginya di WA Bang Dasko, siangnya di telepon Bang Willy karena ada Pak Wahidin Halim di situ, malamnya di telepon Mas Sekjen Raja Julian Tony. Lagi bareng ketum. Raha. Ya. Jadi in a day Pak. Jadi ini lu gak yang lu usaha banget malah yang gue kayak orang gila coba ABCD gitu kan. Meninggalkan ini itu buah gitu kan. In a day Pak dapat 3 Gerindra, Nasdem, PSI. Pan ya udah, kalau Pan kan pulang ke rumah ketemu bapak kan dia omel-omel. Paten. Gua habis Valdo dapat rekom Pan, gua nongkrong sama orang-orang Pan. Senang juga hati gue satu meja sama partai pendukung Valdo Maldini. Iya maksudnya kan gimana Pak? Gimana kan waktu buat mereka juga garis tangan kan? Iya. Waktu di PAN aja, waktu Valdo di PAN aja gak dikasih rekom. Iya, waktu gua di PAN gua gak dapet rekom. Lu bayangin. Kata ketum dan sekjen mungkin anjir garis tangan gue nih ngasih Valdo kan enggak. Iya, jadi memang itu matter of gini ya. Iya, maksud gue ya udah gitu, udah ya itu. Ya gue juga aduh, kok gini ya gitu. Kan kalau lu keliling Jakarta lah hari ini, kan banyak dari seluruh daerah tuh sedang ikhtiar lah gitu kan. Kalau di Jakarta ini kita ketemu calon kepala daerah semua nih sekarang. Semuanya lagi tahu sport-sportnya tahu kan. Mulia. Pacific Place. Aceh Connection. Sama sekitar segini untuk ke PKB Pak. Udah kita dapal tuh. Tapi ya itu Pak, dulu Pramuka tuh kan Cikini, Pramuka itu Demokrat masih bisa kena. Ya Demokrat PKB, menteng-mentengan lah. Untuk provinsi lain gue tahu tempat spesifiknya. Kalibata. Tapi ya gitu bos, maksud gue ya nggak tahu ya. Ya gue mungkin abang-abang sayang lah menurut gue. Abang-abang mungkin sayang atau kasihan, gue mungkin udah mix lah ini menurut gue. Ya garis tangan. Ya garis tangan jadinya kan. Ya. Jadi gue punya teori gini Dok. Kalau di politik itu ada 2 hal. Pertama itu calling. Lu punya calling, lu mau mengubah apa sih dengan langkah politik lu? Lu punya ide apa sih, itu calling. Ya kan, punya keresahan apa gitu. Tapi yang kedua opportunity. Ya kan, fortune gitu kan. Ada opportunity. Lu punya calling, lu hebat, tapi nggak berfortune, tapi nggak punya opportunity, ya nggak jadi apa-apa. Lu punya opportunity, nggak punya calling juga nggak akan lu ambil juga, gitu. Kali ini setelannya mungkin pas. Ya dulu itu gimana sih, coba cerita. Kalau dulu tuh kan kita berjuang betul gitu, kayaknya kan berjuang. Sampai ke MK segala kan. Ke MK segala gitu kan. Sampai kita waduh udah kayak orang bener lah. Tantang petenteng, tantangin orang ke sana ke sini gitu kan. Kayaknya rata ini semua buat kita kan. Aduh, tangtung. Lu bodoh, gue Pak. Iya, ada gitu-gitu. Mental gitu ya. Mungkin saya usia bertambah kali Pak. Jadinya kalau dulu ya mungkin ininya callingnya ada tapi opportunity-nya nggak kebuka dulu.
ya callingnya ada, opportunity-nya nggak kebuka, jadinya ya bentukannya ya jadi kayak orang nantangin semua orang, terus kayak ini itu gitu toh. Tapi kalau dulu juga gua kira juga mencoba ngintrik sini ngintrik sana gitu kan, ya nggak dapet juga ya. Jadi gua merasa beruntung aja sih, masih dianggap sebagai orang yang layak diuji gitu loh bos. Untuk dalam pilkada kali ini ya gue siapa lah, ya kan. Maksud gue kalau ditanya orang-orang yang terlibat ya menurut gue tuh nama-nama besar juga gitu, bukan nama kecil dalam hal ini gitu. Dan ya bersyukur aja kita, jangankan dikasih rekom Pak, dikenal aja rasanya itu udah kayak gimana gitu loh. Pergaulan apa sih Dok yang bikin lu kemudian bisa ada di top of mind dari orang-orang pembesar yang akhirnya memberikan rekomnya itu sih menurut lu? Atau karena lu kan nggak gaul-gaul banget sebenarnya. Makanya atau lu memilih galah yang tepat. Jadi mungkin karena ya pasti ada saham Totpol lah. Gue kerja sering nongkrong di sini toh. Kena umbang. Enggak, tapi maksud gue kan itu mungkin karena selama ini kerja aja kan. Kerja. Gue kan nggak ngapa-ngapain. Hidup gue gini-gini aja dalam tanda kutip ya. Maksud gue gitu aja kan. Nggak ya pokoknya dikasih tugas ini kerjain, kasih tugas itu kerjain. Dijadiin samsak kerjain gitu loh kan. Ya. Iya kan. Jadi dan mungkin dia ngelihat, banyak abang-abang juga ngelihat kayak udah ini orang mau kerja gitu. Berarti menurut lu di politik tuh nggak boleh terlalu petatang petenteng dan memikirkan harga diri yang terlalu tinggi nih. Ya gimana, harga diri apa yang kita bawa Pak kalau kita nggak punya kuasa? Kalau menurut gua ya. Jadi ya kalau seandainya lu belum berkuasa, lu kerja aja gitu. Ya kerja ini kan kita udah mulai dari hampir 10 tahun yang lalu Pak. Dan mungkin ya sama mungkin kayak orang di dunia lain gitu. Di tahun ke-9 baru cuan bisnisnya. Mungkin ya. Ya kan fail gitu. Dan menurut gua sih ya karena fokusnya kerja aja, abang suruh ini kerjain, abang suruh itu kerjain, abang suruh ini kerjain, bapak suruh ini kerjain, bapak suruh itu kerjain, ibu suruh ini kerjain. Ya kan? Kamu di sini aja, istri kamu di luar negeri, kita kerjain gitu loh. Ya kan? Maksudnya emang karena kerja aja, Bang. Menurut gua. Jadi ya yang ada di otak gua kan ya karena gua belum berkuasa, gua juga dalam tanda kutip posisinya ya masih anak buah lah gitu. Ya, posisi staf khusus, ada staf Pak di depannya Pak, staf gitu loh kan. Jadi ya kerja itu ya mungkin abang-abang ngelihat oh ini anak mau kerja nih gitu. Ya kan, dan dilalah mungkin karena pileg sama pilkada barengan, mix untuk pemilihan menteri toh. Kan ada 3 item nih yang berbarengan tahun ini. Kalau dulu kan dicicil Pak pilkadanya kan. Jadi talent masih bisa bersiap. Ini talent banyak yang tarung di pileg. Ya kan? Kalau mau pilkada lagi capek toh sebenarnya kan. Ada juga berharap posisi menteri. Jadi memang gua ngeliat ada space yang kosong untuk ketokohan yang akan dimajukan di pilkada Pak. Ini menurut gua. Ini yang gua opportunity tadi. Nah, itu mungkin opportunity yang dulu ketika gua coba Pak pilkada itu orang udah ready karena dia udah jadi anggota dewan sebelumnya. Abang-abang lagi semangat. Resources sudah di tangan. Logistik penuh. Dan bayangkan kali ini pilkada serentak se-Indonesia. Itu rumit banget menurut gua. Kalau dulu cicil dulu Jawa Barat, cicil dulu DKI. Jadi orang yang kalah di Jawa Barat bisa maju di mana lagi? Iya gitu. Kalau ini kan karena serentak, gua dapat belum lagi pemilihan posisi menteri. Itu kan top talent yang dipilih juga ngerasa relevan gitu kan. Partainya pemenang pemilu juga relevan gitu. Bisa tuh jadi jadi pilkada serentak tuh menciptakan akses bahwa kehadiran tokoh-tokoh atau figur, karena pilkada kan main figur kan Pak. Figur-figur yang masih mau kampanye 2 kali itu loh bos. Dan itu sedikit. Jadi sedikit. Nah, pertanyaan gue gini Dok. Berarti tuduhan yang bilang partai politik kosong kader di dalam konteks ini, lu setuju dong? Iya, mungkin bukan kadernya yang kosong Pak Ari. Tapi memang kelelahan karena pileg itu dengan situasinya yang ini mungkin ekses yang mungkin baru terlihat hari ini. Ketika dulu kita menggugat ini serentak itu dengan akses efektivitas, efisiensi budget dan sebagainya. Terus kan ada tuh dampak ketika itu dibikin agak ada beberapa korban di panitia KPU gitu kan. Itu kan nggak terpikirkan ya. Jadi kalau seandainya ditanya apakah partai politik kekurangan kadernya ada gitu. Tapi mungkin mau apa kagak, gue udah jadi anggota dewan, gue harus tinggalin lagi nih dewan ini yang gue dapatkan dengan
pileg kemarin dengan kos yang nggak sedikit. Brutal pertarungan. Dan gua harus mundur lagi jadi anggota DPRD. Itu berat. Iya kan? Dan itu mungkin orang-orang yang kalau gua kan kebetulan orang yang ya tidak lolos partainya gitu kan. Jadinya ya mau nggak mau nggak ada opsi lain. Tapi yang nggak lolos tapi masih luka memar kan masih banyak dong ya kan, masih yang luka akhirnya nggak mau juga kan. Iya, itu luka juga. memar belum sembuh nih ya kan. Kalau lu kan emang agak adrenalin ras. dalam hal Mungkin ini. kalau ditanya misal di beberapa partai yang lolos pileg tuh layak jadi calon kepala daerah menurut gua. Oh, dia udah membuktikan tuh di pileg gitu kan. Dia udah membuktikan di pileg. Tapi Harus mundur. keberanian untuk mundur meninggalkan apa yang didapat itu soal lain. Ya. Ya, gitu. Ini apakah se-worth it itu? Se-worth it itu apa enggak bertaruh gitu, kan? untuk dipertaruhkan. Karena jadi pertaruhan jadinya. Pertaruhan lu udah bertaruh lagi sekali Udah lagi. dapet ya kan. Iya, kalau gua di pertaruhan pertama fail nih. Ya nggak ada salahnya juga ikut pertaruhan kedua gitu. Oh, nah, ini menarik nih perspektifnya ya, bahwa ternyata bukan kadernya yang kosong, tapi sistemnya memaksa partai politik gitu ya. Artinya gini, kita disuruh tarung dengan tensi 100, sementara kapasitas kita masih di 60 nih. Iya, atau karena di kita habis 70. tarung di 120 mungkin kemarin gitu loh ya. Iya kan? Ugal-ugalan kemarin. Nah, apa namanya, kalau kita lihat dalam skema pertarungan pilkada ini gitu, akhirnya memang apa namanya, kita juga melihat ada problem sistemik kan sebenarnya kan untuk pada akhirnya yang membuat ini. Dan lu mengakui dong bahwa rekomendasi yang lu dapatkan tuh sangat permudah oleh sistem yang ada hari ini. Gue kira ya. Karena kan memang ketika dengan sistem begini ada demand yang besar, supply-nya sedikit. Gitu, oleh karena itu kan ya dalam proses gue menjalani ini, gue jujur aja gue coba di beberapa titik bahkan ya, Depok juga gue pernah dicoba, di Tangsel gue pernah diuji, sebelum gue sampai ke Tangerang ini Pak. Iya kan? Mental kayak dia mah agak jarang ya. Iya, maksudnya ya dari dulu kan gue juga nggak pernah memilih tempat tarung gue gitu, Bogor, Jaktim, mana ada gitu kan, dipilihin gitu. Tapi ya kalau seandainya kondisinya gini, simpelnya gitu bos, ada slot untuk calon kepala daerah 514. Nah yang mau bertarung ini mungkin banyak gitu. Memang sebenarnya jumlah orang yang dalam tanda kutip kalah itu memang jauh lebih banyak gitu. Tapi kalahnya gimana itu kan soal lain. Ya kan, kalau kita kan ngelihat dengan sistem yang terjadi hari ini, ya mau nggak mau sistem ini membuat orang bertaruh sekali lagi untuk apa yang udah ada di tangannya. Menurut gue itu nggak mudah. Walaupun di sistem ini juga ada dalam tanda kutip ya orang-orang yang menurut gue Pak Ari, Pak Budi, itu jadi joki untuk pilkada gitu loh. Nah, Maksudnya? Ya misal dia mau jadi calon kepala daerah, dia maju dulu di DPR untuk dapat seat DPR-nya, DPRD-nya diperbanyak. PAW kan misalnya kan. Tapi make sense. tapi butuh kan, jadi kasarnya kayak joki toh. Iya kan? Kayak joki pileg lah gitu. Jadi nomor 2-nya ikut menanggung biaya Terus tapi apakah ketika mau pilkada dia mau lepas, ya ada di beberapa daerah juga mulai goyang juga karena konstelasi koalisinya berubah juga. Iya kan? Cuaca berubah. Jadi menurut gua setiap item di beberapa kejadian ini matters, Pak. Iya. Jadi perlu hati-hati banget. Kalau bahasa kita itu mungkin ya lagi nggak pasti nih. Karena ada transisi kan. Artinya deal yang mungkin lu buat sebagai joki tadi ya sebelum pemilu belum itu tentu berlaku hari ini gitu loh. Udah expired Wah, gitu nggak ya. mungkin nih kalau ngelihat kondisi begini. Bukan gitu. karena nggak komit, tapi karena memang situasinya berubah Betul, gitu betul, loh. betul. Situasinya berubah. Kartu udah di tangan. Nah, ya. jadi artinya ini benar yang diomongin sama BHM. Gue ingat BHM pernah ngomong dia. Apa? Waktu beliau makan pagi sarapan sama Angela Merkel kan, kanselir Jerman 20 tahun kan. Dan waktu itu BHM Angela Merkel bilang apa yang membuat reform di Jerman berhasil? Karena partai apa yang dibubarkan? Lupa gua. Ya Nazi atau apa gitu. Iya. Ya dibubarkan semuanya, nggak boleh ikut Cleansing cleansing, nggak boleh ikut berpolitik lagi.
lu kalau mau reform ini ya Golkar nggak boleh berpolitik lagi, kata Angela Merkel. Terus kata BHM, kalau Golkar nggak boleh berpolitik, orang politik gue hilang 80% gitu. Jadi orang politik kita ya alumni Golkar gitu loh, kata BHM kan. Jadi nggak ada lagi orang yang berpolitik di Indonesia kalau Golkar lu suruh nggak boleh berpolitik lagi, katanya kan. Betul. Ya, memang nggak bisa. Memang mereka yang produsen orang politik paling banyak. Kalau dosa masa lalu itu dibebankan kepada orang per orang, ya orang politik di Indonesia udah nggak ada lagi gitu. Nah, artinya apa? Memang orang politik kita itu sedikit berarti. Memang sedikit, ya kan? Dari penduduk 200 jutaan. Iya, jangan asumsikan. Jangankan kader Partai Gerindra atau Partai PSI atau partai, emang digabung nih orang politik semua. Iya. Dimasukin ke pesawat 2-3 biji, kalau kecelakaan hilang semua orang politik kita kayaknya. Let's say total size penduduk kita 280. Per partai punya caleg kalau komplit deh 20.000. Iya. Partai ada 20, Pak. Cuma 400.000, Pak. Iya. Makanya podcast politik viewers. Iya, cuma 400.000 dibanding 280 juta. Sepersennya enggak. 0,1 aja enggak. Ini orang politik. Ini orang politik nih. Iya betul. Jadi yang ikut bertarung. Yang ikut bertarung lah. Asumsikan nih kita persempit orang-orang ikut pileg kemarin deh. Iya. Itu pun dengan catatan kita tahu nggak semua partai yang bisa lengkap calegnya, Pak. Iya. Tambah 6 pilpres. Apa? 6 pilpres kemarin. Iya, misalnya kan. Kan enggak gitu. Ya jumlahnya sedikit ya pada akhirnya. Sedangkan slot yang supply dikit, demand gede. Ya, kondisi berubah. Ya, dengan sistem yang membuat demand bersamaan. Gue yakin, Pak, semua kantor partai sekarang mumet, Pak. Belum lagi kita ngomong distribusi resources untuk pemenangan. Gue sebagai kandidat ya punya kesadaran itu. Wah, ini kalau tarung semua gimana nih cara? Ya kan beda sama Pilpres yang concentrated kan se-Indonesia. Kandidatnya sama. Ini kan bisa jadi yang kuning kuat di sini, kuning mau kejar di sini gitu. Oh, emang tactical banget sih pada akhirnya. Konteks lokalnya beda. Kompleks. Nah, dalam hal ini gimana caranya kita mau mencari kepala daerah yang paling the best? Karena itu yang jadi challenge untuk pilkada tahun ini menurut lu masuk akal nggak menemukan orang terbaik dengan situasi yang kayak gini? Ya, masuk akal ya. Masuk akal. Kalau ya. Diupayakan tentu. Pasti tetap gitu. Diupayakan tentu. Ini tapi menurut lu secara di atas kertas, ini masuk akal nggak sih menurut lu? Sistem ini di atas kertas nih. Ya, ini kan pertama kali sih ya. Iya, kalau lu diupayakan tentu lu sebagai politisi lu akan memberikan yang terbaik gitu untuk bangsa ini kan. Abangmu ini, aku ini abang. Atau partai akan cari orang-orang terbaik untuk ikut pada masuk. akhirnya kan itu yang terjadi. Pada akhirnya kan itu yang terjadi. Ya kayak gua gitu. Gua PSI dideklarasikan oleh Gerindra. Partai pemenang Pilpres. Partai pemenang Pilpres yang mendeklarasikan gitu kan. Pada akhirnya ada skema-skema partnership partai mungkin yang terjadi kan. Dan itu kita lihat di beberapa daerah gitu. Dan ada negosiasi yang terjadi di antara para kekuatan kuat. Lu di sini ya, gue di situ ya. Gitu. Nah, gue kira ya upayanya dilakukan ada Pak Ari oleh para don ini, oleh para don ini spesifik. Don ini gitu kan. Don dan elit dan ini guru-guru lain. Dan guru-guru lain upayanya tetap diiterasi, tetap dicoba gitu. Tapi hasilnya gimana? Kita nggak tahu, kita lihat aja. Lu jangan sebut don lain dong. Hanya ada satu don. Iya. Lu pun nggak yakin kan, kita lihat aja kan. Artinya nggak yakin banget ente dengan situasi ini kan. Iya, karena kan ini pertama kali. Pertama kali. Nanti kan kalau politik kan gampang Pak. Kalau saya pengen diubah lagi. Yang ubah mereka juga. Bahkan yang paling jago politik pun, yang punya pengalaman politik paling panjang pun, bagi mereka ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Jadi gue rasa ini setara nih, riset nih. Ini kayak jatuh cinta juga ya. Bahwa semua orang yang jatuh cinta itu adalah amatir. Kecuali kalau sudah sampai jangan dong. Itu bukan jatuh cinta, itu beda urusan, ya kan? Tapi gitu lah bos ya, gitulah. Nah, oke, kita masuk lagi ke isu politik. Bahwa daerah Banten ini adalah titik merah, bukan titik merah ya. Gua nggak mau pakai kata merah nih karena lagi takut salah artikan gitu ya. Titik panas ya, titik api lah. Kim lawan Kin. Iya kan? Iya kan, Banten ini. Lu lihatnya gimana, Dok? Apakah memang apa ya? Ada yang bilang gini, ini akan jadi all Kim finals. Jadi buat Pak Prabowo nggak mengkhawatirkan gitu kan, akan program-program Pak Prabowo akan berlanjut. Tapi ada yang mengatakan enggak, ini bukan all Kim final, ini adalah internal competition yang
menunjukkan siapa sebenarnya Penguasa ketua Kim. kelasnya Kim gitu. Hmm. Di Banten ini jadi simbolisasinya gitu. Nah, lu ngelihatnya gimana? Yang mana yang lebih menurut lu lebih masuk akal interpretasinya? Karena ketua Kim pusat udah ada. Apa? Ketua kelas Kim pusatnya udah ada kan di level pusat. Siapa? Gerindra kan yang menang punya pilpres. Tapi Atau partai paling Golkar. gede paling Iya, Golkar. ya, Iya kan? Iya berbeda. Iya kan? Ini pertarungan dia. Iya kan? Bingung kan ente? Iya betul. Ente aja orang politik bingung kan? Iya kan? Pilpres. Iya kan? Apalagi aneh yang nggak ngerti politik. Oh, Pak juga Pak Ari merendah. Ya, silakan Pak. Melendah Pak Ari. Woi, udah lama enggak nih. Ya tapi kalau gue mungkin bukan ini ya bos ya. Mungkin ya gue lebih relate sama opsi kedua sih sebenarnya. Opsi kedua di mana ya menjadi yang jadi di suasana di lapangan bos kita beradu menjadi siapa yang paling Pak Prabowo hari ini gitu. Oh, oke. Gua pun bos, saya pun itu pakai Lu pakai aku kamu sama gue Ya. sekarang. gue pun bos Mas ya. Anang lo. Lu kayak Mas Anang lo. Aku tuh gak suka lu gini. Tutup pintunya ya. Gue pun pakai baliho Pari. Ya, gambar Pak Prabowo. Cara Pak Prabowo, Iya. tonnya. Lawan lu juga sama. Lawan gue juga sama gitu, gila gak? Gila gak? Lucu. Jadi ini jadi pertarungan siapa yang paling Prabowo. Oke, marketing politiknya itu ya. Bahkan dalam level teknis. Iya, bos, iya, iya, iya. Ya Ini kan menarik gua nih. kan gua kan datang sebagai pelaku nih ya. Iya. Pelaku yang Itu pemenangan atau mendapatkan rekom tuh? Yang paling Pemenangan ini. Ini pemenangan ini. Jadi gua pun punya latar belakang warna itu udah biru langit, Pak. Gitu kan? Fontnya font Pak Prabowo dan Iya, Mas iya. Gibran. Iya, iya. Gitu. Dalam praktiknya gitu. Iya, ini calon wali kotanya udah kayak gini dua. Jogetnya aja belum nih gitu. jadi maksud gua sehingga kita pun juga menyadari gitu. Ini siapa yang lebih pertarungannya siapa jadi lebih Pak Prabowo Lebih jadinya. otentik. Lebih otentik gitu. Dilalah gue cukup beruntung. Iya, dianggap dan dipersepsikan Mendukung oleh Pak para Prabowo dari 2019. Anda mendukung Pak Prabowo ketika kalah dan menang. Ketika kalah dan menang gitu. Iya, agak jarang. Jadi kasarnya waktu berurusan sama abang-abang di Gerindra nggak rumit. Oh iya iya. Nggak rumit ada gua, historis lu ya. gitu. Iya. Digebuk-gebuk dari lu 2019. Ratna Sarumpait ini Nah, yang turun gitu. sendiri dengan Nggak dikenang rumit. itu kan. Jadi kadang-kadang Iya. Bang Hasan ternyata aja gak punya privilege ini. Iya. ada model investment di politik, Pak. Gue kira investment yang mungkin dalam tanda kutip ya kan orang investasi waktu kerja. Tapi ya digebuk itu juga jadi investasi gitu loh. Jadi ketika dari 2019 gue nggak sulit berurusan sama Bang Dasko, berurusan sama siapa lagi? Muzani. Pak Muzani gitu. Ya kayak ngelihat oh ya Valdo, Abdilala PSI sekarang partnershipnya sama Gerindra oke kan? Iya. Ada Mas Kaisang. Jadinya karena dan dulu ketika kalah sama Pak Prabowo, ketika menang juga sama Pak Prabowo gitu. Oh jadi ini tarung-tarungan rebutan Bowo di bawah Tuan Bowo. Jadinya walaupun kita tahu di Banten ketua TKD itu kalau gua nggak salah Bu Airin. Bu Airin ketua TKD. Ketua TKD-nya gitu. Ketua TKD Prabowo Banten, Gibran iya. ya. Ketua Banten DPRD-nya The Great Andra Sony ini. Iya, ketua Oh, DPRD-nya Pandra gitu. The untouchable Andre enggak ada yang untouchable juga bisa dipanggil pula ente. Iya. Jadi Baru ulang tahun ya beliau ya. Besok Senin. Besok. Oh iya. Kita nih nggak tahu ya kita Iya, tayangnya kapan tayang nih? Iya, pokoknya Belum Senin. tentu juga kita tayang. Depends. Tapi maksud gue memang terjadi begitu Pak Ari di Banten. Iya, iya, Karena ketika yang terjadi adalah Kim versus Kim, jadi siapa yang paling Pak Prabowo? Jadinya. Oh lu punya atribut itu. Ya, gue kebetulan ada atribut itu. Ya di apa? Iya kan sebenarnya ya kalau berpikir partai koalisi ya, lawan lu pun bisa Mas Gibran datang kampanyenya kan, lu kan Mas Gibran datang kampanye Iya, lu kemarin betul. kan, lawan lu pun bisa dia datang kan, Bisa karena datang, Kim karena juga. Kim Akin gitu. Tapi kan gini, kalau ketika Mas Gibran datang, sebenarnya ya nggak tahu ya, gue sih ya harusnya itu bukan hal yang rumit dilakukan karena sama-sama Kim atau mungkin ngerasa kayak, waduh gitu. Ya gue cukup beruntung di situ aja sih. Jadi dan untuk pilkada kota, Pak Ari, Pak Budi ya, gue juga termasuk orang yang dapat blessing juga Pak. Jadi gue keberuntungan aja nih kali ini nih. Apa blessingnya? Yang awalnya gue Pak Sahrudin datang ke PSI, ngajak PSI partner kalau sana ada opsi wakil.
Ya gue setelah itu gue disuruh Mas Kaisang ketemu Pak Sarudin hari Selasa, gue terima kalau nggak salah perintah itu. Hari Kamisnya udah disuruh lawan Pak Sarudin gitu. Karena konstelasi pilgub. Ini efek turunan dari pilgub ya. Ada pilgub dan pilkada. Jadi kan, jadi memang di Bantennya Banten, agak spesial, konteks Bantennya agak Banten, spesial, memang koalisinya dulu yang dibangun, yaitu koalisi Banten Majunya oleh Don. Berarti Anda nggak setuju dengan konsep barisan nasionalnya Pak JG ini dong? Maksudnya? Pati lu. Ya bener juga. Iya, Barnas ini kan dari atas sampai bawah kan harus sama tuh di pilkada. Ya, tapi dalam praktiknya kata kampanye Pak JG. Lu kasih tahu dulu Pak JG. Dalam praktiknya kan kita nggak tahu konstelasi yang di bawah jadinya. Dalam praktik apa? Dalam praktiknya. Dalam praktiknya. Ya, Lu bos lu kebanyakan sih dong. Ya, dalam praktiknya. Gue udah praktiknya. Dalam praktiknya. Jadi ya itu yang terjadi di Banten. Yang awalnya gue disuruh coba komunikasi sama Pak Sarudin jadi wakilnya gitu. Hari Selasa, kalau nggak salah hari Kamis, Mas gas lawan Pak Sarudin, berani nggak? Berani. Kalau gue kan itu aja modalnya. Nah, gue mau mengangkat ke level yang lebih konseptual nih. Kenapa ide barisan nasional itu menurut lu nggak works di konteks pilkada ini? Mungkin konteks politik lokalnya mungkin berpengaruh ya. Karena kan bicara politik lokal kan ada yang lebih lama di situ, sudah lama berkuasa di situ. Dibilang oh ini daerah kuning, oh ini daerah hijau, ini daerah merah, ini daerah utara Jawa Timur. Oke, ini karena hijau gitu. Karena pada akhirnya semuanya mempertahankan base masing-masing. Ini soal eksistensi partai. Gitu. Makanya agak sulit. Bukan masalah idenya nggak valid, tapi konteks lokalnya ada eksistensi partai yang harus tetap bertahan di situ. Yang nggak bisa didobrak oleh konsep apapun. Iya. Ini konsep tertinggi dalam politik. Gitu kan, kita tahu kalau soal eksistensi ya orang bisa tarung sejadi-jadinya Pak. Sejadi-jadinya tarung bahkan gitu kan. Ya misalnya kayak Banten, kita tahu daerah kuning gitu. Terus Jawa Barat bagi 3, Jawa Timur bagi 2, utara selatan gitu, Jawa Tengah merah gitu. Nah, dan eksistensi itu yang bagi yang sedang punya menjaga itu, bagi yang ingin merebut yang dobrak itu. Itu kalau kata Napoleon kan, orang akan bertempur untuk apa yang dia tidak punya. Jika orang Perancis bertempur untuk uang, maka karena dia nggak punya uang. Dan itu orang Inggris bertempur untuk harga diri karena mereka nggak punya harga diri. Kata Napoleon gitu. Akhirnya tumbang. Berat lawan harga diri. Itu di Waterloo itu kan, ya kan? Waterloo. Tapi ya gitu. Itulah yang menyebabkan mungkin konteks lokalnya begitu, Bos. Belum lagi faktor-faktor lain kan. Misal kayak ya adanya perubahan cuaca kondisi penguasa gitu kan. Jadi ya banyak faktor jadinya. Karena kan kita lagi mencari format baru dalam pemerintahan ke depan toh. Ya kan, kalau bicara tadi provinsi ya itu kan perpanjangan presiden. Di by UU kan begitu. Kalau di Jakarta itu lu udah agak advance dong, karena kalau di Jakarta aja Pak Dasko baru ingin menginisiasi Kim Plus ya. Dengan PKB bisa kan nih Nasdem bisa kan nih. Lu udah advance, udah Kim Plus lu. Enggak, kalau dia mau karena saking advance-nya Kim lawan Kim. Kim lawan Kim, Bos, ya kan. Jadi Kim Jong Un sama Kim Jong Il. Ya, tapi ya seru sih jadinya gitu. Menurut gua ada hal-hal yang enggak terprediksi sebelumnya sih. Yang ya mungkin nggak kebayang, oh ternyata jadinya begini gitu. Kalau demokrasi terprediksi semua, berarti demokrasi terkontrol. Nah, kita masuk ke isu lain nih kali ya, bahwa soal Tangerang sendiri gitu, Dok. Banyak orang mempertanyakan apa Tangerangnya Valdo ini apa Tangerangnya gitu. Nggak ada lah jawabannya. Itu berarti lu nggak ada keresahan soal isu putra daerah, orang yang tumbuh di situ, emang kenapa kok nggak putra daerah? Ngerti hal kultur di situ gitu misalnya. Iya, tongkrongan situ. Gitu, ya. Ya gue kan partnership sama putra daerah, ya kan, wakil. Pasti. Jadi ya menurut gue sih memang enggak, tapi gue kan mau kerja aja Pak Ari. Gue gue diperintah. Maksud gue ya gue disuruh ke situ. Sama ketum partai gua, sama senior gua gitu.
Ya jadi tugas gue ke situ ya untuk bekerja. Ya, gue nggak punya apapun di situ. Jangankan tanah, sepetak aja nggak ada tanah gue di situ. Ya, bisnis gue juga nggak ada di situ. Mantan pacar pun nggak ada di situ. Jadi ya gue datang ke Kalau situ pacar untuk banyak. Karena diperintah oleh ini Ya, pimpinan Pimpinan dan pimpinan merintah buat ngapain? Ya buat menang, buat kerja. sebagai petugas partai. Iya, bukan? sebagai petugas partai. Mau nggak mau. Dan gue Dimarahin Ade Armando loh. Apa? Petugas partai ini dimarahin Ade Armando loh. kalau Bang Ade yang marah ya udahlah gue tinggal abang mantap. Abang sehat-sehat abang gitu. Iya. Tapi kan gue menyadari bahwa Iya. untuk orang kalah opsi itu nggak banyak, Bos. Iya. Iya kan? Banyak cincong loh. Iya, lu kalah nih pileg gitu. Masih beruntung lu dianggap ada di politik nih, Bos. Betul. Masih Ini- beruntung lu. Ini yang gue salut sama Valdo Maldini. Ini mental Iya. gini bagus Maksud banget. gue, nih. Dia paham betul bahwa Dia kekecewaan. udah jadi Jawa nih, Bos. Kekecewaan itu melemahkan tuh dia paham Iya, betul. jadi maksud gue apa sih yang lu songong-songongin gitu di politik Lu gitu. udah penghalusan kultur banget lu. Nggak, Cok. maksud gue lu Paten banget. masih dianggap ada di dunia politik ini. Itu udah privilege menurut Iya. gua. Udah kayak gitu, udah dikasih orang lagi sibuk nyari rekom keliling-keliling Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Ini rekom diantar. Nyoh gitu. Nah, nggak mau juga kerja. Itu kan gua nggak bersyukur banget gitu loh, Bos. Jadi kalau seandainya isu-isu Tangerang tuh nggak gua anggap banget Pak Ari, jujur aja. Yang gua tawarkan ya justru gua datang buat kerja nih buat lu semua, gua bilang. Mungkin tawaran sebelah sana ya gue berpengalaman, gue putra daerah gitu. Iya, ya lu lihat aja kota lu selama 10 tahun ini sama putra daerah dan berpengalaman nih. Mohon maaf gitu. Enak nggak? Gue bilang. Ya ini datang orang baru pengen kerja bareng sama anak muda lagi. Jadi kasih kesempatan gue kerja. Jadi gue menganggap ini kerja, Pak. Kan lu udah tahu dari dulu kerjaan gue di politik ngapain? Iya, iya. Ya kerja gitu loh. Iya, iya. Jadi gue datang untuk bekerja. Dan gue selalu kerja aja. Disuruh Pak Ari, gue kerjain. Disuruh Bang Budi, gue kerjain gitu kan. Kapan berani kita nyuruh? Enggak dalam tanda kutip, ayo lu gini-gini gitu. Disuruh sama Mas Kaisang kerjain. Disuruh sama Bang Dasko kerjain. Bang JG suruh kerjain. Nah, Pak. lu sebagai orang politik nih, ngelihat Mas Kaisang di politik berapa jalan ini, ya maksud gua kan tentu ada hal yang dilihat oleh yang dipimpin sama yang memimpin gitu. Ada yang dilihat oleh yang dipimpin kepada yang memimpin. Orang meragukan Mas Kaisang. Ya. Bahkan orang nggak meragukan Valdo Maldini, tapi Mas Kaisang orang sangat meragukan dari awal kemunculannya. Lu nggak ada yang raguin tuh. Lu ngelihat layak nggak Mas Kaisang masih diragukan dengan proses Enggak layak. Salah lu semua kalau nganggap dia nggak layak sih. Gimana pun menurut gua, Bos. Kalau nggak ada teken Mas Kaisang ini, nggak pegang gua rekompes ini. Maksud gue bahkan kalau nggak ada teken dia nggak ada teken partai lain. nggak ada teken partai lain, Bos. Nggak diteken sama dia deh. Karena partai lainnya gini. Oh Mas Kaisang. Dia ibarat dia sama-sama teken, lihat situ dulu. Iya. Kaisang oke nggak? Oh, Kaisang oke tuh ya udah kita teken juga gitu loh. Tapi kan Bang Zul dulu baru Mas Kaisang kan? Mas Kaisang udah lama Oh, udah pemberiannya. lama, oh gitu. Belakangan. Surat tugas. Kalau Pak Zul lebih ekstrim lagi. Gimana? Sini kamu, katanya di telepon. Cuman kamu yang saya teken di depan kandidat sendiri di surat katanya. Ada fotonya Valdo nunjuk foto Rezulham gue lihat. Bos. Anda partai pendukung Valdo Maldini. Jadi maksud gue, ya kan orang ngelihat gue karena Mas Kaisang gitu loh. Kan orang ngelihat Mas Kaisang deserve untuk jadi ketum partai. Ya kok nggak ada Mas Kaisang, nggak mungkin gue. Nah, apa menurut lu kualifikasi yang dimiliki oleh Mas Kaisang sehingga bisa mengkonsolidasi sebagai orang baru dari politik ya? Ya bapaknya nggak baru, Mas Kaisangnya baru gitu. Mampu mengkonsolidasi kekuatan politik ini bisa jadi mendukung lu semua waktu itu dalam proses. Magnet Kaisang sehingga yang lain terinspirasi. Dia nggak takut sih ketemu siapapun kalau menurut gue. Dan dia nggak takut untuk negosiasi kepentingannya untuk PSI kalau menurut gue. Gitu. Kasarnya gitu. Paten. Iya maksud gue gini. Gue mungkin bisa ketemu Bang Dasko minta tolong. Tapi pas penentuan Tangerang, gue angkat tangan Mas Kaisang, Mas aja, udah. Saya nggak sanggup. Mas aja itu maksudnya Mas yang pilih. Mas yang ngomong, gue bilang. Gue nggak sanggup Mas, gue bilang.
Mungkin kalau ngomong request bisa, tapi jadi nggak? Belum tentu. Iya. Karena Mas Kaisang yang nenteng gua, seal tuh 4+6. Cukup kursi. Lu lama di politik ada juga jiper-jiper lu ketemu elit nih ternyata ya. Oh ada Pak. Karena kita kalah Pak. Bos, ini penghalusan. Karena kita kalah. Dulu 5 tahun. Karena mungkin kalau gua itu waktu lo maju Padang nggak gini kan, lo sombong kan, ini kan apa gagal kan. partai nol lah kursi kan. Jadi makin sering kalah mungkin kita makin lebih menyadari gitu bahwa gue kan dianggap politisi kalah terus, kalah padahal kalah baru 2 kali gitu kan. Tapi ya kalah gitu. It's still lose gitu kan. Kayak Pak Prabowo narasi ente ini. Apa? Udah kayak Pak Prabowo narasi. Lu Pak Prabowo lebih banyak kan. Makanya menurut gua yang kalah-kalah ente gitu. Jangan pundung-pundung kali gitu. Kali aja garis tangan masih ada. Betul. Gitu. Dan menurut gua ya sebagai orang yang kalah, gua titip diri, kasarnya titip diri, Pak. Kakak asuh. Ke Mas Kaisang. Oh, kira kakak asuh. Ke Mas Kaisang. Itu skema lain itu. Skema lain. Ya udah, titip diri Mas Kaisang lah yang bawa gua ke Bang Dasko. Lu belajar ini ya, makna loyal juga ya dalam konteks perjalanan. Kan gue dipertanyakan ketidakloyalan gue. Iya, karena Faldo itu kan sama dengan kutu loncat dulu kan. Iya enggak? Nano. Itu loyalitas, makna loyalitas buat lu nih pasca melewati banyak peristiwa menurut lu? Iya, tetap bertahan aja sih pada akhirnya. Toh pada akhirnya alhamdulillah gue ketika gue ke PAN gue ngerasa kayak semuanya masih sama, pantry-nya masih sama, Widya Chandra orang-orangnya. Ya walaupun gue nggak tahu yang lain ya. Tapi menurut gue ya loyal, ya itu sih mungkin konsekuensi loyalitas yang gue dapatkan ya. Dan sampai titik ini ya menurut gue itu bos yang Mas Kaisang berani ngedeal nggak takut-takut gitu. Din, bukan masalah loyal atau enggak. Masalahnya lu loyal sama siapa? Ini cara milih galah kan? Iya, loyal sama siapa? Itu yang mungkin. Tapi gue membaca gini dok, lu setuju nggak sih? Lu sama Mas Kaisang itu jadi nyambung karena dua-duanya lagi butuh pembuktian monumen ini. Jadi ada ini. Lu butuh menang, Mas Kaisang butuh ini orang jago. Jago kulo ini. Sing dia lu bayangin Pak, ini cerita Golkar itu, gue nggak tahu gue diundang Pak. Oh yang gue tiba-tiba diundang jam 1 tuh, jam 1 jam 5 datang, gue nggak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba ya begitu. Dan disuruh ngomong pula kan lu? Ya mungkin ya dalam hal itu ya gue percaya Mas Kaisang, apapun yang dia suruh gue ikut gitu. Ya pernah ketum kan. Tegak lurus itu ya. Tegak lurus kayak sampai hadap kita. Tapi kalau ya mungkin betul gitu. Karena kan kita sama-sama kalah separtai bos. Satu partai kita ini kalah. Ya kan? Kita tuh kalahnya satu partai semuanya di level nasional. Walaupun kita naik gitu ya, tapi tentu kita nggak boleh lemah gitu. Dan banyak teman-teman gue yang juga lagi tarung di pilkada. Beruntungnya kayaknya se-Jawa Pak, kita doang yang nomor 1 Pak. Lu doang? Iya betul. Maksud gue, wah ini nggak boleh kalah lagi sih. Betul. Gitu. Apa kurang beruntung apalagi lu kan, keberuntungan apalagi yang lu mau dustakan ini kan. Iya, ya gue beruntung sih kali ini menurut gue. Politisi beruntung. Itu politisi keriting. Jadi politisi. Sudah bener ya, memilih pergaulan yang tepat ini untuk melenting ke atas. Dan itu pasti nggak dipikirin banyak. Ya maksudnya lu, banyak orang lu di PSI lu begini enggak. Ya, tapi gue ini juga ya, apa namanya? Maksud gue gini, artinya keberanian untuk bernegosiasi ini penting Pak. Kelebihannya Kaisang. Betul. Iya, maksud gue nurture ya. Iya kan orang ada kelebihan kekurangannya kan, mungkin di konseptual dan sejarah agak kurang kan. Iya mungkin. Iya kan. Termasuk bagaimana di dalam ya. Kalau yang gue dengar Mas Kaisang kan juga tegas banget kan di internal partai. Tegas. Dan nggak ragu dia. Iya atau kemampuan enggak, untuk kayak gitu loh. Kalau enggak ya kita lawan. Siapa yang sanggup coba? Iya, Anda dulu pernah dituduh kudeta. Sama lagi. Ya kan karena ketumnya vokalis. Ya 2 kali gue konten di sini kan. Gue lihat archive Instagram gue, nanti kita puterin lagi, nanti gue masukin yang satu ini. Jadi lagi tengah-tengah ini Rick minta order. Aduh. Ya Mas Giring. Angkat dulu lah. Ya
Mas Giring ya aman. Aman kok, Valdo nggak mau kudeta lah. Gue udah kasih tahu kok. Ya. Kita bertiga lu habis kudeta liar ini kan. Itu telepon gue bunyi. Ya telepon iya Mas Giring, Valdo nggak mau kudeta lagi. Itu gue masih inget. Ya itu beneran di telepon Mas Giring kan? Iya. Gue kira gimmick doang. Kebetulan. Ya tapi itu sih. Maksud gue dia jago sih. Beliau jago sih. Hebat. 29 tahun loh, Pak. Gokil ya. Usia. Ya dia belajar dari guru yang Iya. jago. Ya kan? Itu Valdo belum ngerti dia. Apa tuh? Itu namanya tuh enggak apa? Apa? Umo. Iya. Ada namanya Umu. Ya nanti lah. Ya, tonton konten Bambang Pacul lah tentang orang Solo. Itu semuanya tuh. Iya. Terus Pembuktian. Kehidupan Korea ini lu tontonin tuh kan. Ya kan cita-cita Bambang Pacul itu ternyata turun dari mobil Lexus terus nutup pintunya pakai kaki. Itu aja. Pembuktian. Apa ini? Buat padang-padang kayak kita nih nggak ngerti tuh. Oh kau hina aku. Oke, aku sekarang aku masih berjuang. Aku suruh duduk, suruh nunduk, ya kan, suruh mati kayak bokir. Tapi nanti aku akan lawan kau. Ya itulah. Gitu-gitu ya. Gue ngerasa beruntung sih kali ini. Nah itu ya maksud gua, tapi apa yang lu lihat misalnya soal masa depan PSI sendiri gitu dengan kepemimpinan Mas Kaisang yang mana Presiden Jokowi akan berakhir, ya apakah akan tetap seberani itu, apakah akan tetap sepowerful itu? Kalau sekarang kan menolak omongan Kaisang di back mind orang kan bisa aja. Menolak omongan Pak Jokowi. Ada konsekuensinya nih kan kawan nih kan gitu. Iya betul. Iya, itu lu melihat di masa depan hal itu akan tetap bertahan nggak? Bagi gue sih yang ya itu mungkin ada pengaruh itu ya. Tapi kan PSI sebagai sebuah partai kan juga berubah sih sebenarnya menurut gue. Yang mungkin dulu kita dalam tanda kutip kemenangan itu bukan sesuatu yang rasa-rasanya bisa digenggam. Ini jujur gue sebagai kader PSI ngerasanya bisa menang nih Pilkada Tangerang. Makin dekat ya kan kemenangan. Maksudnya kata menang itu jauh gitu. Dulu lolos kan, kita lolos 4%. Ya gue lihat sih apa yang dilakukan Mas Kaisang kali ini ya adalah pondasi-pondasi yang mungkin dia sudah tahu ketika 20 Oktober terjadi detik pertama sistem berubah, semua berubah. Ya kalau ditanya apakah PSI ready atau enggak, ya gue ngelihat Mas Kaisang udah memperbaiki dan memperbaharui skuad PSI. Ya. Yang termasuk orang-orang yang juga dimajukan di pilkada juga yang didukung PSI itu adalah orang-orang yang menurut gue secara kapasitas politiknya bukan kecil juga gitu. Di beberapa daerah kayak Sulsel, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, DKI nanti gue nggak tahu gitu. Jadi ya dari pilkada ini udah invest duluan PSI-nya. Karena kan kita tahu untuk sampai menang itu ya privilege bagian kekuasaan satu hal lah Pak. Ya. Tapi kan pada akhirnya dibuktikan sama kader-kadernya. Ya. Evaluasi signifikan apa sih Do yang lu lihat dari Mas Kaisang ini during the time? Menurut gua dia berani untuk dalam tanda kutip bakar gitu untuk dapat dukungan itu deh. Bakar tuh gimana maksudnya nih? Iya, invest ini bantu itu burning money ya. Gitu. Kayak startup gitu ya. Iya. Berani. Bakar kira bikin kerusuhan gitu berani dia tuh dukungan itu dia tahu cara dapetinnya gitu. Bakar mah sama kayak lu demo dulu di kampus. Bakar ban Pak itu. Ada ban dulu. Dia berani bertaruh untuk dapat dukungan gitu. Itu yang gue kira. Artinya keberanian itu yang dulu nggak sepenuhnya dipunyai oleh ya menurut gua Bang JG punya gitu, tapi mungkin ya dulu kan kita nggak banyak juga. Kalau sekarang kan banyak yang baru yang masuk, orang-orang yang udah pengalaman di organisasi masuk. Beliau kan jokesnya di Golkar tuh, ini ketum PMI, ini ketum HMI, ini ketua BMUI, ini ketum ini, saya ini ketumnya para ketum Pak, gitu katanya di depan Pak Erlangga. Oke, gokil. Akan lebih banyak wajah cipayung ya di situ ya. Di depan Menteri Dito Aryo Tejo dia ngomong gitu. Tapi ya hebat sih, beliau hebat sih.
Menteri itu hari 7 udah kena bully lagi itu gara-gara Kenapa medali emas ini bos. Kawan pidato repost ini kan. Kemarin dia dibully karena salah berdiri gue lihat. Iya. Pidato gimana? Pidato di Prancis ini. Aduh kawan. Semangat Pak Menteri. Selamat ya Pak Menteri Dito dan Pak Rocky Gerung. Iya. Berkawan Anda. Gue lihat Pak Rocky Gerung memuji Pak Jokowi Dan Pak Dito Pak juga. Dito Pak Dito juga. Juga. Gimana perasaan Anda Pak Dito setelah dipuji Rocky Gerung ini? Iya. Mantap juga nyoroki nanti masuk istana disalami Pak Jokowi. Ikut arak-arakan ente. Ya, itu lucu itu. Saya memberikan emas untuk negara, tapi Jokowi memberikan hutang. Bola. Udah ketahuan nyor. Saya mengambil emas yang telah dibuang oleh Jokowi. Ya. Pola ente udah ketahuan nyor. Nah, jadi nih kalau Marcel di sini kemarin gue agak challenge soal kompetensi sebenarnya karena gue melihat Marcel orang mempertanyakan itu. Gue pengen tahu Marcel mikir apa sih sebenarnya gitu. Kalau lu kan debat-debat TV segala macam kan udah gokil kan. Bahan dikit bahan banyak sama canggihnya. Bahan segini sama. Nah, pertanyaannya gini, Dok. Apa yang akan lu lakukan di Tangerang? Sehingga ya kan lu bilang tadi mau kerja. Apa yang lu mau kerjain deh gitu. Ya. Dari awal sih harus gue kerjain ini kota, Pak. Menurut gue ini kota gagal sih. Dalam sebuah kota ya. Maksud gue dia punya ketidakrapian. Kota tuh kan harus tetap tertata dan rapi lah. Gue belusukan belakangan ini ngeliat sampah di mana-mana, parkir begitu, ini begitu. Dan gue rasa setiap kota persoalannya mirip lah. Tapi yang jelas gue melihat kota ini bisa jadi kota yang bagus sebenarnya kalau dikerjain secara tuntas dan cepat gitu. Ya pasti hal-hal dasar apa sih yang dibutuhin sama kota Pak Ari? Bersih, tertata, layanan publik, ya kan. Habis itu pelayanan, pendidikan, kesehatan, itu kan dirapiin. Ini kota dengan APBD nggak kecil loh Pak, 5 triliun. Ya, itu pun masih punya silpa 800 miliar sampai 1 T gue lihat tuh. Jadi ya mau nggak mau kita harus gede juga silpanya. Harus cari orang yang benar-benar mau kerja di situ. Nah, maksud gue gini. Ya kalau mau spending. Ya maksud gue dengan posisi strategis, orang banyak, betul. APBD cukup besar sih menurut gue. Itu kotanya masih ada 40% orang di kota itu, Pak. Pendapatannya 750.000, Pak. Pengeluarannya 1,2 juta. Gimana? 40% itu di situ. Berarti itulah market pinjol-pinjol. Nah itu. Jadi ini kota sedang poverty trap, Pak. Lo bayangin, dalam 10 tahun ini kemiskinan sama pengaruhnya tetap 5%, sedangkan inflasi terjadi per tahun itu 1,5%, Pak. Gila nggak? Nah, itulah tuh gimana tuh mereka hidup tuh. Nah kalau seandainya pemerintahnya nggak ngurangin living cost-nya, ya dengan misal nih Pak Ari ya, makan siang udah ada gratis nih pusat misalnya kan, ya mungkin seragam gratis, terus habis itu pendidikannya juga oke dan gratis, ke rumah sakit nggak perlu takut gitu loh, dengan layanan yang oke gitu. Tentu akan mengurangi living cost mereka kan. Lo bayangin Pak, 25.000 sehari bisa apa? Dan pendapatan per kapitanya itu 2,3 juta Pak per orang. Kalau sekeluarga ada 4, berarti kan minimal dia harus dapat 9,2 juta bos. Itu loh kota ini. Jadi menurut gua ini kota yang sebenarnya enak menurut gua bagi orang yang mau kerja. Ya terlepas dari mungkin gua menghargai pemimpin sebelumnya ya, dia mungkin bikin apa Cisadane festival event-event ini tuh, tapi layanan untuk masyarakatnya itu nggak diberesin. Basicnya nggak diberesin bos. Ya pendidikannya nggak diberesin. Belum lagi kita ngomong Pak RT, Pak RW, nggak boleh pelit lah Pemkot untuk kota Tangerang gitu loh. Terus habis itu ya walaupun mungkin SMK tuh urusannya Pak Andasoni ya. Kalau seandainya gue bisa berubah apa ya, terlepas gue yakin Pak Andasoni yang menang ya. Kalau Pak Andasoni yang menang ya gue bisa berurusan sama dia soal lulusan SMK yang ada di Tangerang nggak boleh ada yang nganggur. Enak tuh tinggal. Target gue sih pengangguran 0% di Tangerang. Udah paten. Gimana maksudnya? Di pengangguran di usia produktif ya, yang di usia 19 sampai 35 gitu. Mau nggak mau itu orang
anak-anak muda karena gini, di situ sedang terjadi bonus demografi Pak Ari. Pemilihnya itu 55% anak-anak muda Pak. Kalau lu tarik sampai usia 40 itu sekitar 61%. Nah, jadi kalau seandainya lu mau ngelihat treatment pemerintah yang benar untuk menghadapi bonus demografi, mudah-mudahan gue dikasih kesempatan kalau menang eksekusi ini nih Pak. Jadi Iya, percontohan ya. jadi Pengangguran lab ya, pengangguran nol. Kan persoalan jebakan demografi kan tenaga kerja nggak produktif. Nah, Jadi kalau beban, makanya gue langsung oke, kita target kita Mas Fadlin pengangguran 0%. Mau nggak mau. Gimana caranya? Kita harus ngambil resiko itu. Ya mau nggak mau Pak, yang SMK-nya dibikin berkualitas, ya kan? Terus kan itu pabrik banyak di situ, ya kan? Ini soal bagaimana BLK-nya atau SMK-nya atau yang nggak lulus SMK tipe C-nya itu ya gue bayarin sama Pemkot. Paket C-nya itu, paket C-nya harus gue bayarin lewat Pemkot tipe C. Gue kepikiran mau bikin banyak rumah sakit tipe C di tiap kecamatan soalnya. Gitu loh. Ada istilah lainnya pakai tipe C. Ya, paket ya. Kalau charger ini Type C. Type C. Tipe C. Ya. Karena tipe C. itu RSUD cuma satu Pak, kampus negeri nggak ada. Gimana lu menghadapi bonus demografi kayak gitu? Gimana di pemimpin? Ini harus dikerjain Pak dalam 5 tahun ke depan dan gue yakin beres. Apa kerja pemimpin sebelum ini? Ya datanya nunjukin begitu, gue nggak tahu. Kan sebelumnya kan selain Pak Arief kan ada Pak Wahidin juga kan? Pak Wahidin, ya Pak Wahidin juga gubernur Banten kan kali itu. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Wali kota Tangerang. Biasanya lah merevisi kan tugasnya Dinda kan. Jadi menurut gue sih bos, ini kota yang bisa jadi lab lah. Percontohan pengangguran nol itu misalnya ya kita bicara soal pengembangan UMKM, terus soal gimana ada endowment fund untuk UMKM, imajinasi begitu. Ya gua sama Bang Fadlin kan dua-duanya ya nggak jauh-jauh juga lah dari dunia bisnis. Bahkan Fadlin pun pengusaha gitu. Dia bilang gue sering banget bro, ada orang datang mau minta duit buat bisnis tapi gua nggak teryakinkan. Yang kayak gitu kan harus gua garap Pak. Yang pengen jadi bisnismen, yang pengen jadi profesional. Jadi nggak ada lagi penganggurannya. Kalau berhasil nih Pak, lab ini ya. iya, mudah-mudahan. Lu mau ngadu-ngadu mentang-mentang maju sama anaknya Pak Wahidin lu adu. Nggak Pak Wahidin nanya, soalnya pemimpinnya kan sebelumnya. emang berapa persen anak yang cocok sama bapaknya di Indonesia? Oh, cocok, ini cocok. Mas Kaisang cocok. Yakin lo? Cocok. Mungkin Mas Kaisang nggak cocok sama abangnya tapi bapaknya cocok. Ya jadi balik ke situ lagi Pak. Bagi gue Pemkot nggak boleh pelit lah. Lu bangun rumah sakit tipe C tiap kecamatan, sekolah negeri tiap kecamatan gitu. Kalau seandainya dibilang PAD-nya duitnya dari mana? Bisa lah Pak, PAD mah soal ekstensifikasi dan intensifikasi aja lah kalau menurut gua mah. Ya lu bayangin minimarket di situ 1.100. Misalnya sehari 2.000. Apal banget lu. Ya gua kan belajar Pak gitu kan. Dibilang kalau kita nggak PAD-nya berapa Dok? PAD-nya sekitar 2-an kalau gua nggak salah. Oh masih dana pusat 2-3. dong. Iya, masih banyak gitu. Nah jadi misalnya kan Masih DAU, DAK, nanti antri-antri Lapangan banteng juga sama di DPR. Pak Said. Mudah-mudahan sih gua nggak terlalu sering melakukan itu. Iya betul. Soal kan itu pabrik gede banyak. Betul. gitu. Tapi kan lu Imajinasi lu gimana gitu. untungnya network elit lu kan paten bos, ya kan bersama Don dan macam-macam kan. Mudah-mudahan. Abangku. Ada Oke. lu gunanya. Lu jangan Marcelkan Oh juga kawan. iya. Tapi itu ada gunanya buat gini-gini bos ya. Iya. Nah, oke. Lu kerjain itu sama siapa? Maksud gua nggak ngelihat ya. Mungkin gua nggak tahu datanya, nggak tahu. Gua punya ini ya penilaian. Mungkin ini subjektif, tapi gua mau bawa ke ranah yang logis dan rasional aja gitu. Yeah. Gue yakin ASN paling berkualitas di Indonesia itu kalau Pemda cuma DKI. Dengan gaji lurah aja sampai 25 juta per bulan. Iya. Iya kan, dengan APBD sampai 86 sampai 90 triliun kayak dia sekarang ya. Gua nggak tahu nih. Tapi gua waktu itu pernah di World City Summit dulu, gua kursus penataan kota di Singapura dulu. Ketemu ASN beberapa daerah dari Indonesia. Yang beda tuh ya cuma DKI, Bos. Yang lainnya kelihatan banget gapnya jauh banget. Nah, gimana lu mensiasati ide-ide dan imajinasi lu itu dengan yang kita nggak tahu kualitas
human resources pendukung lu nanti di situ dong. Ya pendukung lu dalam artian kerja. Karena itu serdadu lu ya. Iya, itu ya ujung tombak pelayanan publik ya birokrasi gitu. Nah, gimana caranya lu yakin nggak sih dengan kualitas birokrasi yang dimiliki Kota Tangerang ini memang punya determinasi untuk menjalankan imajinasi lu nih, sama kayak main bola ya. Coach Justin tuh pernah bilang sama gua, kan berkawan gua masih botak kan. Dia masih menghina AC Milan ya? Masih. Gua setuju coach kata gua. Ya kan? Coach Justin tuh bilang gini. Ini menarik deh. Coach itu punya gagasan, punya skema katanya. Semakin bagus tubuh pemain gua, semakin bagus intelijensinya, football IQ-nya, ya. Skema gue tuh berjalan lebih optimal tuh sebagai coach gitu. Makanya kita butuh pemain-pemain qualified yang akhirnya football IQ, dia menggunakan istilah football IQ tuh gue suka banget tuh, keren banget Coach Justin. Itu sehingga skema gue bisa jalan gitu. Karena permain bola itu bukan skill individual tapi skill kolektif, maka butuh kecerdasan di situ katanya. Nah, pertanyaan gue, mengurus daerah itu bukan kehebatan satu orang Valdo, tapi ini birokrasi. Ya, ada organisasi kolektif yang harus lu gerakan sebagai tulang ujung tombak dalam pelayanan publik. Nah, dalam hal ini gimana lu melihat hal itu? Ya, gue kan berangkat dari pathway politik, Pak. Pasti gue dari partai politik, ya semua calon kepala daerah bahkan dari partai politik. Tapi kan kecuali Mas Anies. Ya kecuali Mas Anies ya. Jadi maksud gue tentunya itu yang gue kira yang menjadi weapon utama gue ya dalam memimpin kota ini ke depan. Ya, dukungan DPRD. Bagaimana gue juga bisa bertanya kepada even kalau kita menang, Pak. Even kita menang, Pak Sarudin pun yang gue ajak gitu. Untuk memimpin kota ini gitu. Karena dia berpengalaman. Dan dia belum sama Pak Mariono lah kalau nggak salah. Jadi kalau yang gue bayangkan Pak Ari, karena kan ASN adalah tubuhnya lah, ya tubuh, kepalanya kan kita. Kepala nggak bisa ngapa-ngapain tanpa tubuh yang kuat. Ya sistem bisa dibangun, sistem bisa dibangun, aturan bisa dibangun, SOP bisa dibuat gitu. Tapi entah kenapa Pak Ari ya, dalam skema gua kan udah lama juga nggak jadi pemimpin ya sebenarnya kan, karena tarung kalah mulu. Yang gua kira gua miliki adalah kemauan untuk terus ketemu sih sama mereka. Gua berapa kali turun ke bawah, gua tanya Pak RT ini, ente itu adalah pilar gua di bawah. Gua bilang, ente juga dapat duit berapa lo sebulan Gua cuman segini bos katanya kan. Oke, nanti gua naikin 3 kali ya. Tapi lo kerja serius, tiap bulan ketemu gua mau nggak lo? Mau Pak. Gitu. Ya gua sampai hari ini masih naruh nomor handphone Pak Ari di WA. Gua di WA tentu ya di baliho. Sorry, nomor WA gue di baliho itu nggak hilang gitu. Ya mungkin itu akan kerepotan gue nanti kalau saya udah makin masif ya pasti gue bangun sistem. Tapi intinya gue tahu ketika gue ketemu relawan, ini si Bayu, ini Bu Sumarni gitu, ini sini gitu. Ya kalau kita muda ini ya punya tenaga Pak Ari, dan yang mau kerja begini. Jadi bagi lu persoalan birokrasi itu bisa diatasi dengan interaksi yang intensif. Ngobrol. Dan itu yang Pak, saya tuh maunya gini Pak. Aduh bos pusing. Besok datang lagi, Pak bisa nggak Pak? Itu. Ya gue menganggap mereka bukan orang kaleng-kaleng juga, lulusan IPDN, mereka juga udah dari lama. Tapi kalau sehari kita ajak ngobrol 2 kali 3 kali Pak Ari, masa nggak mau geser sih gitu. Ya maksudnya dikerjain kan gitu. Iya interaksi gitu. Karena kan dia tahu kekuatannya dia itu endurance. Iya kemauan gue untuk ketemu gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya Bang Fadlin punya skema lain gitu. Dan kawan ini kan kadang-kadang nggak malu mempertanyakan apapun, walaupun kadang mempertanyakan akan dianggap bodoh. Ini dia nggak peduli. Nggak peduli. Yang penting apa yang gue pengen tercapai kan gitu. Iya. Gak apa-apa lah. Yang penting berhasil kan? Berhasil kan banyak cara. Ada yang pakai fear, ada yang pakai money. Kurang ini. Belum layak lah kalau gue. Gue tau lah. Kalau gue pernah ketemu sama Pak Ahok ini, gue pernah dulu belusukan sekali sama Pak Ahok jarang-jarang kan.
ada ini embung gitu. Oh, gua mah mohon biar orang bantu gua. Ya 2 bulan yang lalu belum beres, tiba-tiba 2 bulan lalu udah jadi rapi. Gue bilang, kenapa Pak? Ini MBA bos, apa? Managed by anger katanya. Tapi kalah habis itu. Bangunnya cepat ya. Tapi Kalah. Ya, interaksi sih bos. Dari dulu oke. play game gua begini. gue inget banget tuh ya, ada buku Unconventional Economic Wisdom tuh, siapa penulisnya? Nanti gue Stiglitz, bukan. bukan. Ada judulnya Unconventional Economic Wisdom. Lu coba cari deh. Gue lupa penulisnya. Gue punya bukunya tuh. Itu dia bilang gini, ini orang banyak katanya. Orang banyak bilang demografi itu beban. Makin banyak orang makin susah diatur katanya. Tapi di sisi yang lain, makin banyak orang, makin banyak interaksi, makin banyak inovasi, Makin banyak yang bisa dikerjakan. makin banyak pikiran. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita banyak ya kalau sendiri sih gitu sih. Kalau rame banyak pikiran toh. Banyak juga yang dihasilkan kan. Iya. Tapi banyak sampah juga kan. Ya, yang banyak juga yang akan membereskan. Lu tau gak ada satu perbedaan signifikan yang gue perhatikan dari Valdo. Sering banget, iya Pak ya toh. Iya toh gitu, ngomong-ngomong gitu bos. Karena Ya pergaulan dia dengan apa? orang-orang yang pengarusan kultur kayaknya. Masih lu Bang. Berarti kultur Valdo selama ini menurut lu kasar? Bukan, ini Apa? bahasa baru ini bos. Apa? Istilah, Kalau di Jawa Tengah, gitu-gitu ya bos. Udah. Lu kasar. Nggak kasar, toh. Bentar lagi kalau baju jadi Jawa Timur cuk. Tapi itulah, mudah-mudahan lah Bang. Semangat Valdo. Dan Iya. Pak Ari, Pak Budi. Kita happy juga lah kalau Iya. ada perwakilan total politik di Iya. Kota Tangerang ini kan ya. Minimal kita bisa pamer 1 billboard lah. Transaksi politiknya itu. Iya. Ya kan, ada Muke Budi. Mudah-mudahan Muke kita cita-citanya. berdua, ada Muke wali kota situ kan. Wakil wali Iya, kota. tapi kenapa gitu. Tri, ucapan selamat kepada total politik, kenapa muka Valdo lebih gede? Kenapa kayak gitu? Enggak lah, nanti yang gitu-gitu bisa kita Iya. treatment lah yang gitu-gitu. Lu ngomongin Dito. gitu. Emang itu gitu. Ada yang dia Gua foto di ikutan. tengah. Karena Dito bukan kayak gitu, Bos. Memang posturnya Iya sih. agak ini. Iya, memang. Agak Dito itu nggak kecil. bukan Iya. salah dia itu. Memang dia bukan salah editornya. Salah pikiran kita itu. Kita yang memaksa. Iya, benar. Iya. Benar. Padahal dia nggak di Dia nggak tengah-tengah gitu. amat juga. Dia nggak karena dia ya badannya Iya. gede Iya, gimana? makanya kan. Dia yang kelihatan dong. Iya, iya kan. Iya, Ini kan. ini Antara- pentingnya soal sudut, Bos. Betul. Angle. Atlet kan slim ya kan diet. Iya pasti Dito di pinggir pun dia juga Dia kelihatan gede gitu loh. Gak salah Dito. Ya salah kan? kita. Salah kita. Optical. Optical bias. Iya, ilusi optik kita itu. Pak Menteri datang ke sini, Pak Menteri, ya kan? Menteri, tolong Untuk- Pak Menteri mohon izin. Iya, flexing medali-medali Anda ini kan. Tapi itulah. Oke, Dok, apa hikmah yang ingin lu sampaikan dari perjalanan lu sampai ke hari ini? Ya jangan pernah berhenti berharap aja sih kalau gue mah. Gue lagi nyanyi lagunya tuh. Ada nggak itu? Berhenti berharap. Menurut gue udahlah, kita semua manusia pernah fail. Kita semua pernah gagal. Ya udahlah, jalan terus aja. Apapun hasilnya sih. Kalau gue jalan aja terus. Nggak tahu ujungnya di mana, Pak. Ya kan? Tapi bagi gue kali ini one way ticket. Untuk gue personal ya. Jadi nomor kekalahan sih. Kalau oke, gue nggak mau nanya kalau kalah gimana. Oke, sampai jumpa. Makasih.